Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ezik Firmansah, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatan rahmat hidayahnya kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, mungkin sudah banyak di antara teman-teman semua yang paham mengenai apa itu globalisasi, dan atau mungkin ada sebagian dari kita yang memang belum memahaminya. Kali ini saya ingin sedikit mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali beberapa pola hidup yang mengakibatkan globalisasi dan apa pengaruhnya bagi kita semua dan bagaimana kita menanggapi pengaruh tersebut. Globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti menyeluruh. Globalisasi berarti proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencangkup informasi dari seluruh dunia melalui media cetak atau media elektronik. Globalisasi juga mempunyai pengaruh yang hampir meliputi semua aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang transportasi, ada begitu banyak kendaraan yang dapat kita jumpai di jalan raya setiap harinya. Transportasi ini membuat orang lebih mudah untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan zaman dahulu yang untuk ke suatu tempat yang kita inginkan, seseorang harus rela menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Nah, selain transportasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai dampak global dalam aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah handphone. Zaman canggih seperti sekarang ini, handphone nampaknya juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Contohnya internet. Internet adalah salah satu contoh dari pengaruh globalisasi tersebut. Baik yang sudah tua maupun yang muda, semua berlomba-lomba untuk dapat menggunakannya. Bahkan tidak sedikit dari generasi muda yang bisa menemukan penemuan terbaru hanya dengan melalui internet. Dampak globalisasi juga mempengaruhi dunia kuliner di Indonesia. Perlahan, namun pasti masyarakat kita sudah dapat menerima makanan-makanan yang berasal dari luar negeri. Misalnya pizza, hamburger, kebab, spaghetti, dan lain sebagainya. Aspek berikutnya adalah fashion. Tampak jelas sekali berbagai jenis pakaian yang booming di luar negeri segera diikuti masyarakat Indonesia. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil manfaat baiknya dan menghiraukan unsur negatifnya, sehingga budaya dari manapun yang masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik. Memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pasti aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Jika tidak, maka banyak konsekuensi yang akan dihadapi seperti meningkatnya harga barang-barang atau terjadinya inflasi, pengangguran yang semakin membengkak, kemiskinan yang semakin memilukan. Nah, selanjutnya cara kita untuk menanggapi globalisasi itu dengan meningkatkan daya potensial. Meningkatkan daya potensial nasional ini adalah sumber daya manusia yang berlimpah yang seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Terus selanjutnya memasukkan kemajuan teknologi dan pembangunan. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak melalui dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik di dalam dan maupun luar negeri. Tujuannya untuk menunjukkan atau meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita sendiri. Nah, yang terakhir, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya adalah
untuk memperdalam kerjasama, untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi. Bidang lain yang tidak kalah heboh adalah olahraga. Kita sekarang sudah bisa menyaksikan melalui channel televisi dan menyiarkan secara langsung pertandingan olahraga dimanapun berada. Begitu banyak aspek yang mampu dipengaruhi oleh globalisasi. Hal ini jelas sebagai bukti bahwa setiap masyarakat mampu merasakan pengaruhnya. Beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas menandakan bahwa pengaruh global sudah hampir merasuk dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya kita menghadapi globalisasi di dalam kehidupan sehari-harinya yaitu dengan mencintai produk dalam negeri, terus menyaring budaya asing sesuai dengan paduan nilai, norma, dan keyakinan agama, terus memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Harapan kita bersama, semoga pengaruh globalisasi ini tidak akan merusak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.